Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Thayyib, perkenalkan nama saya Amalia Meta Zahra. Saya akan mempresentasikan mata kuliah filsafat umum yang berjudul Akal dan Hati pada Zaman Modern. Manusia pada umumnya diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa, melainkan untuk berpikir. Semakin lama persoalan-persoalan dipikirkan oleh manusia semakin luas dan berkembang, serta rumit pada pemecahannya. Pada abad pertengahan, akal dan iman pada saat itu sedang sama sekali tidak seimbang. Pada abad ini, manusia sangat lamban dalam sebuah kemajuan. Padahal pada abad sebelumnya, manusia sanggup maju dengan cepat. Orang-orang pada abad itu juga banyak yang termusnahkan, berupa orang yang berpikir kreatif. Ilmu filsafat tidak bertambah, bahkan sampai susah mempertahankan ilmu filsafat-filsafat sebelumnya. Namun tidak pada zaman ini. Pada zaman modern, manusia maju dalam akal pikiran dan para filsafat-filsafat bermunculan. Akal dan hati pada zaman modern, atau empirisisme. Pada zaman modern, filsafat sebagai mana kebimbangan orang kepada sains dan agama ditimbulkan oleh berbagai hal, antara lain ajaran empirisisme. Empirisisme adalah suatu doktrin. Filsafat empirisisme menekankan bahwa peranan pengalaman hasil dari pengetahuan serta pengalaman tersebut menjelaskan pengetahuannya sendiri dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisisme berasal dari kata Yunani empiria yang bermakna coba-coba atau pengalaman. Dalam teori, David Hume menjelaskan bahwa cara membedakan antara ide dengan kesan, jika ide itu pengalaman yang datang pada diri manusia itu sendiri. Adapun kesan-kesan itu mencakup penginderaan serta emosi pada diri manusia. Dalam karya Descartes pula, beliau menjelaskan ada beberapa cara membedakan fungsi akal. Yang pertama, fungsi diskursif, menjelaskan kemampuan manusia membuat konklusi dari premis. Kedua, fungsi intuitif, kemampuan manusia menangkap kebenaran dan menangkap konsep secara langsung. Dalam penjelasan ini memang benar adanya bahwa banyak pengetahuan yang kita peroleh hasil dari pengalaman indera. Pada abad ke-20, aliran empirisisme menggunakan teori makna penentuannya, membenarkan suatu konsep diterapkan benar atau tidaknya, bukan dihasilkan dari asal-usul pengetahuan. Menurut pendapat orang empirisisme, jiwa harus difahami sebagai pengalaman kesadaran diri, materi sebagai pola indera, dan hubungan kausalitas sebagai urutan peristiwa. Adapun tokoh-tokoh empirisisme, yang pertama Johann Locke. Dari teori pengetahuan empirisisme dalam pandang Johann Locke ini berpendapat bahwa jiwa merupakan kertas kosong. Untuk menarik ide dari pengalaman-pengalaman tersebut memerlukan prinsip dasar dalam teori ini. Johann Locke menjelaskan bahwa ia menggunakan beberapa istilah, yaitu sensasi. Menurut orang empirisisme modern disebut dengan data indrawi. Ide-ide atau ide ini berupa persepsi atau pemikiran tentang suatu objek dan sifat kualiti, seperti halnya merah, berat, bulat. Nah, yang kedua ini David Hume. Hume ini sedikit menarik perhatian orang-orang empirisisme pada zaman modern. Oleh karena itu, Hume condong kepada sejarah, sehingga Hume terkenal sebagai sejarawan. Pada teori Hume, ia mengukur kebenaran dengan pengalaman sebagai alat ukur. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam empirisisme menjelaskan bahwa pengalaman sangat berperan dalam pengalaman manusia. Dalam teori empirisisme memiliki dua ciri pokoknya, yaitu teori makna dan teori pengetahuan. Teori makna menjelaskan tentang asal-usul pengetahuan, sedangkan teori pengetahuan itu menjelaskan tentang mengenai kebenaran. Dan tadi juga sudah dijelaskan tokoh-tokoh empirisisme. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.